Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, Vokasi UB terus berbenah dengan menyiapkan sarana gedung perkuliahan dan program studi baru. Dekan Vokasi UB Profesor Unti Ludikdo mengatakan, selain terus menambah sarana perkuliahan seperti gedung dan laboratorium, Fakultas Vokasi juga menyiapkan prodi baru sesuai dengan kebutuhan industri. Dekan Fakultas Vokasi UB, Profesor Unti Ludikdo mempersiapkan beberapa prodi baru sesuai dengan kebutuhan industri. Prodi tersebut sudah mendapatkan dukungan dari berbagai fakultas yang ada di UB, sehingga Fakultas Vokasi optimis prodi tersebut dapat berjalan dan mampu menjawab kebutuhan pasar. Pengembangan program studi mau tidak mau harus kita lakukan, ya. Jadi vokasi tidak boleh berhenti hanya memiliki atau mengelola 5 program studi yang ada saat ini, ya, di mana 3 program studi diplomatika nanti harus kita transformasi menjadi program studi sarjana terapan, ya, atau D4. Kemudian kita juga dirikan program studi lain yang itu memang dibutuhkan oleh masyarakat kita, ya, program studi terkait dengan industri kreatif, ya, yang saya sampaikan itu bisnis jasa makanan halal itu juga akan segera kita siapkan. Kemudian robotika dan artificial intelligence, kemudian bisnis digital, terus keuangan dan perbankan yang sarjana terapan ini akan kita segera siapkan untuk kita ajukan ke universitas bersama-sama dengan terapi gigi dan mulut, ya. Jadi nanti vokasi juga akan mengembangkan program studi di bidang kesehatan, ya, karena dukungan atau dorongan juga dari para pimpinan fakultas di bidang kesehatan, ya, dekan FK, dekan FKG, ya, dekan Fikes itu luar biasa untuk dapat mengembangkan vokasi di bidang program studi di bidang kesehatan. Nah, ini yang sedang kita siapkan juga, dan insya Allah nanti gitu, ya, itu kita akan kembangkan itu di kampus di Jalan Marta Dinata. Pemirsa, sebagai upaya untuk mengembangkan potensi desa wisata Gubuk Klaka, dilakukan kolaborasi antara Departemen Arsitektur UB, PUPR, dan masyarakat setempat dengan membina Kampung Kuno Gubuk Klaka. Ya, Desa Gubuk Klaka ini meraih prestasi sebagai desa wisata terbaik nomor 3 secara nasional pada tahun 2014. Nah, ini bagaimana caranya supaya prestasi ini bisa dicapai kembali. Maka kemudian kami saling bergandeng tangan antara pihak akademisi, pihak pemerintah khususnya PUPR dengan masyarakat, ya, partisipasi aktif masyarakat, yaitu berupaya untuk ini membentuk atau membina Kampung Kuno, namanya Kampung Kuno, Kampung Lawas, ya. Ini Kampung Lawas ini dijadikan sebagai desa wisata, bahwa di sana itu ada beberapa homestay, ya, yang awalnya itu homestay ini berupa rumah rakyat, tapi kemudian fasadnya dirombak. Fasadnya ini wajah bangunannya itu dirombak dari dinding polos biasa menjadi kolaborasi antara bahan bambu yang merupakan muatan lokal dari desa Gubuk Klaka dan batu bata. Nah, ini bukan hanya dinding yang diolah seperti itu dengan memanfaatkan bambu, tetapi juga ada atribut ruang lainnya seperti tempat cuci tangan, itu juga dari bambu yang diolah. Kemudian ada beberapa signage yang diletakkan di gerbang Kampung Kuno ini dari bambu semuanya, yang dikerjakan oleh mahasiswa Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Dan kemudian ada beberapa spot ruang terbuka publik di mana di sana juga ditempatkan bambu sebagai signage, sebagai label juga untuk menuliskan Kampung Kuno itu. Dan kemudian bambu ini juga dimanfaatkan untuk beberapa atribut ruang lain pada
photoshoot. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang sedang tren sekarang ya, kebutuhan dan keinginan masyarakat. Photoshoot itu semuanya atributnya dari bambu. Kemudian kita juga akan menghadirkan gardu pandang. Nah, ini juga memanfaatkan material bambu. Nah, ini akan sangat menarik buat wisatawan gitu ya, karena view-nya sangat bagus. Di Gubuk Laka ini view-nya sekelilingnya adalah hutan homogen, kemudian ada pemandangan gunung bukit cantik sekali, dan juga perkebunan apel. Nah, ini akan sangat diminati oleh wisatawan. Pemirsa, pandemi yang belum berakhir membawa berkah bagi pengembang aplikator karena kebanjiran order untuk membuat aplikasi sesuai kebutuhan. Dosen vokasi UB Rahmat Andri Atmoko menjelaskan, fenomena ini tidak terhindarkan karena banyak kegiatan perusahaan atau lembaga menjadi daring. Jadi kalau kita berbicara masalah aplikasi ya, aplikasi berbasis web, mobile gitu ya. Hari ini tuh sebenarnya kita malah kebanjiran begitu ya. Mungkin di suasana COVID ini mungkin bidang lain agak turun, tapi sebenarnya di aplikasi solusi berbasis IT ini kita justru malah sedang lagi berkembang sebenarnya ya. Banyak solusi-solusi aplikasi yang dibutuhkan khususnya di masa pandemi ini. Misalkan saja aplikasi sekarang eranya work from home begitu ya, absensi harus online, semuanya harus online. Jadi potensi aplikasi khususnya hari ini itu malah trennya malah naik begitu. Trennya malah naik dan sangat dibutuhkan gitu. Khusus di vokasi sendiri ya, memang kita ada satu departemen begitu ya. Kita ada departemen industri kreatif dan digital, Pak. Industri kreatif dan digital. Kita ada beberapa program studi yang sudah ada dan akan dibuka. Dan itu memang arahnya itu digitalisasi dan juga ke arah industri kreatif. Permintaan berbagai macam aplikasi yang membuat vokasi UB melakukan pemetaan potensi yang dapat dibidik dengan konsep teaching factory. Dari berbagai sektor yang membutuhkan aplikasi, menurut dosen vokasi Rahmat Andri Atmoko, pada tahun ini vokasi akan membidik sektor hospitality, BUMDes, dan manufaktur. Untuk saat ini tuh vokasi Brawijaya ini memang sedang membuat tagline begitu ya, atau tagline atau lebih fokus sekarang ke kreatif digital ya, digital kreatif atau industri kreatif gitu ya, industri kreatif. Jadi nanti kita akan awali gitu ya. Memang semuanya sih oke, Bang. Semuanya oke. Cuma memang kita harus mengkhususkan diri gitu ya untuk beberapa bidang dahulu ya. Tema besarnya adalah industri kreatif. Dan di situ juga kita punya beberapa program studi yang memang ada di situ ya, seperti desain grafis, kemudian nanti juga akan ada robotics juga ada, dan juga ada departemen hospitality. Jadi nanti yang akan kita coba mulai itu nanti di hospitality juga, Pak. Hospitality ini di hotelan. Nah, perhotelan, solusi di bidang pariwisata dan perhotelan nanti kita akan coba masuk begitu. Kemudian di ini kita ada juga permintaan nanti akan coba masuk untuk memenuhi kebutuhan BUMDes dan itu milik desa itu BUMDes untuk aplikasi manajemen di BUMDes itu nanti dengan teman-teman di perbankan dan bisnis ya. Yang lain nanti kita juga punya beberapa proyek dengan industri manufaktur. Proses perkuliahan di Universitas Brawijaya pada semester baru akan dilaksanakan secara hybrid dengan persentase mahasiswa luring sebesar 25%. Hal ini disampaikan oleh Rektor UB Profesor Nufil Hanani pada hari Rabu 2 Februari 2022.
Tapi sementara mungkin 25% yang luring. Dikurangi berarti ya? Dikurangi ya. Dari sebelumnya kan 50%. 50% kurangi. Kemungkinan ya ini masih rapat. Ya. Alasannya apa? Loh ini kan Malang lagi naik ya. Nanti setelah 25 mungkin lihat 2 minggu, 3 minggu atau sebulan. Mulai kapan kemudian? Tanggal 7. Persiapan fakultas-fakultas Pak udah Oh, sudah sangat siap. semua atau Semua sangat siap. Fakultas semua sudah saya lihat, semuanya kelasnya sudah dilengkapi dengan teknologi yang disediakan gitu ya, alat-alat prokesnya sudah disusun semuanya. Tetapi lihat kondisi gini kan mengkhawatirkan sehingga kemungkinan besar 25% sementara ini. nanti ada essay baru lagi gitu ya? Iya. Ini habis ini rapat, Pak, itu nanti besok rapat lagi. Dilakukan evaluasi berkala gitu ya? Kalau Betul. Kalau misal sampai ada temuan berarti Betul, lain lagi. betul. Kita menyesuaikan kondisi dengan situasi pandeminya, ya. Kalau gue nyiapin apa tempat karantina? Oh ada, kita siapin di Dieng. Di kampus Dieng itu safe house-nya kita. Kalau ada, gitu ya. Oh di Rusunawanya itu ya? Iya betul, di Rusunawa sana, ya. Sudah disiapkan, tidak jadi kan. Alatnya masih belum diambil di sana, ya sudah kita pakai. Kapasitasnya berapa Pak? Kapasitasnya kalau anunya kan 120 160 enggak keliru. 40 kami ya. Iya, tapi mungkin tidak digunakan penuh kan, mungkin mesti separuhnya kan gitu logikanya. Iya. Tanggapan orang tua mahasiswa terkait PTM ini? Oh ya kan diizinkan orang tuanya semuanya. Semuanya tanda kutip sudah mengizinkan. Tapi situasinya kan ya mengkhawatirkan ya. Kemarin kan ngelandai gini ya. Ini kok naik lagi, waduh ngeri juga. Iya. Berarti mereka yang diizinkan PTM harus melampirkan swab juga, Pak? Kenapa? Melampirkan swab juga ke kampus. Bagaimana? Oh tidak, dua vaksin sudah vaksin, terus kemudian ada deteksi di masing-masingnya begitu ya. Kalau ada gejala langsung kita kasih tindakan, di swab oleh kita. Kalau dia tanda kutip positif, kita sudah punya tempat isolasi. Paten untuk digunakan oleh kalangan UKM membutuhkan fleksibilitas tersendiri. Hal tersebut diakui oleh Guru Besar FTP Profesor Tri Dewanti Widyaningsih yang berkolaborasi dengan UKM. Disukai kan begitu ya. Tetapi kalau misalnya seperti kayu manis, cengkeh misalnya itu nggak boleh lebih dari sekian banyak, misalnya sekian persen, karena nanti rasanya juga akan malah nggak karu-karuan seperti itu misalnya. Dan saya kira bakul jamu atau pengusaha jamu itu juga sudah tahu seperti itu, begitu Mas. Nah, kalau ini Bu, saya ingin tahu sih Bu, kalau misalnya orang terus menggunakan hasil penelitian Ibu itu yang dipatenkan itu ya. Kayak royalti kayak apanya itu bagaimana sih Bu? Nah itu makanya saya sendiri juga di Indonesia ini kan masih orang itu kan untuk urusan paten itu, apalagi kalau paten di universitas ya, itu kan selain tujuannya juga meningkatkan penelitian kita ya untuk dipatenkan, juga itu kan menambah poin ya, baik untuk institusi maupun untuk dosennya atau pribadinya masing-masing. Nah, untuk komersil itu memang sebetulnya ada aturan-aturannya, Mas, ya. Tetapi kembali lagi ya, sebatas itu saling menguntungkan, artinya tidak merugikan ya. Itu mungkin masih bisa gitu ya. Tapi yang jelas tadi kalau seperti saya tadi kan saya aplikasikan ke pengusaha UKM itu juga tidak pelek seperti
penelitian saya, Mas. Karena kalau plak budaya dia harus bayar saya nanti, bayar royalti ke saya kan. Padahal dia kan UKM gitu ya. Tapi mungkin kalau nanti dengan pengusaha besar misalnya ya, dengan pabrik jamu yang besar, nah tentunya ya adalah royalti yang harus dipertimbangkan seperti itu. Kalau untuk UKM itu artinya kita membina mereka untuk berkembang itu kan kita sudah melakukan satu satu pengabdian kan begitu. Ya, jadi saya banyak kok Mas penelitian saya yang saya lepas ya untuk UKM itu, misalnya seperti cincau hitam itu yang saya ajarkan ya secara cuma-cuma, artinya saya berikan ilmu saya kepada mereka, nanti mereka lah yang akan mengembangkan sendiri. Pemirsa, diberlakukannya perkuliahan luring Universitas Brawijaya dengan kapasitas 25% tentu membawa angin segar bagi mahasiswa dan mahasiswi UB. Seperti halnya yang diutarakan oleh Gino Devito, Tria Rizky, dan Atalia Sekarningrum. Ketiganya merupakan mahasiswa baru dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang pada semester 1 kemarin masih berkuliah secara daring. Halo, kenalin, nama saya Gina. Kuliahan tuh kayak gimana? Baru pertama kali ini. Baru pertama kali ini. Iya. Mana ini perasaan yang ngeliat kondisi kampus secara nyata nih gimana? Ya keren aja sih, kayak gede, luas, terus ya kalau Malang kan adem ya. Terus jadi tadi pagi datang kayak adem, suasananya sejuk sih suasananya. Jadi perasaan ada kabar luring dari UB ini yang pertama pasti seneng banget ya, apalagi udah 1 semester full di rumah, nggak kenal teman-teman, cuma lihat dari layar, tapi waktu pertama kali ketemu kayak nggak expect bakal seseru ini dan seramai ini. Kalau dari aku sendiri, aku udah beberapa kali ke UB, terus cuman baru ketemu sama teman-teman kali ini. Perasaan aku pastinya seneng banget ya, jadi nggak virtualan lagi dan belajarnya bisa lebih serius lagi, karena bisa ngerasain suka duka ketawa bareng Pak dosen gitu ya, sama nggak pelit-pelit nilai kayak gitu. Kalau dari aku sendiri sih, ya sama, nggak jauh-jauh dari dia. Semoga bisa kenal lebih dekat sama dosen dan bisa lebih ngerti sama pelajaran yang dijelasin. Pemirsa, Gubuk Laka, sebuah desa wisata yang berada di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, memiliki landscape budaya yang sangat kental. Gubuk Laka menjadi properti budaya yang mempresentasikan nilai manusia dan lingkungan alamnya. Seperti yang dijelaskan oleh dosen arsitektur UB, Dr. Lisa Dwi Wulandari berikut ini. Terkait dengan Gubuk Laka, mungkin ini saya kaitkan aja dengan sejarah atau historis keberadaan kampung Gubuk Laka atau desa Gubuk Laka ini ya. Jadi gini, Gubuk Laka itu sebenarnya asal mula namanya itu dari gubuk artinya rumah dan kelaka artinya bambu gitu ya. Nah, awalnya kalau kita melihat bagaimana kampung ini bisa terjadi, itu ada sejarah, yaitu dari asal muasalnya dari Kerajaan Mataram gitu ya. Ada yang datang ke desa ini, kemudian membangun rumahnya itu atapnya dari batang pisang asalnya itu ya, batang pisang. Jadi dinamakan gedebok. Jadi bok lakah seperti itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya ternyata tidak awet. Akhirnya gedebok ini tadi diganti dengan itu tadi batang bambu. Nah, ini awal mula kemudian dinamakan desanya sebagai Gubuk Laka. Gubuk itu omah, Laka itu bambu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi fisik dari area desa Gubuk Laka ini adalah bahwa Gubuk Laka ini adalah desa yang berada di kaki Gunung Semeru ya, di kontur perbukitan yang cukup curam, berada di wilayah timur Kabupaten Malang, berbatasan dengan desa Ngadas juga gitu ya. Dan di desa Gubuk Laka ini selain ada permukiman yang kemudian dilengkapi dengan perkebunan buah, di sana juga ada sungai yang menjadi salah satu potensi wisata, dan di pinggiran sungai ini dimanfaatkan untuk menanam bambu. Jadi ada bambu yang memang khas hasil dari desa Gubuk Laka ini. Jadi kira-kira lanskap budayanya seperti itu untuk Gubuk Laka.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Wijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas diri tetap patuhi protokol kesehatan wajib. Terima kasih dan selamat beraktivitas.